Ujang duduk sendirian di depan komputer, menonton film horor. Namun, tanpa ia sadari, sosok hantu di layar tiba-tiba menatap langsung ke arahnya. Merasa ada yang tidak beres, Ujang menoleh ke belakang, namun layar kembali normal. Berpikir itu hanya halusinasinya, ia kembali fokus ke layar. Tapi kali ini, sosok hantu di layar mulai memperlihatkan ekspresi mengolok-olok, membuat wajah menyeramkan seolah menertawakannya. Ujang kaget, lalu menoleh cepat ke belakang, namun tetap tak menemukan siapapun. Merasa terganggu, ia melepas kacamatanya dan menggosoknya, berharap penglihatannya menjadi lebih jelas. Namun saat ia hendak memakai kacamatanya kembali, hantu di layar membuat gerakan tangan yang provokatif. Ujang pun yakin ada yang salah. Ketakutan, ia mematikan komputer dan buru-buru keluar dari ruangan. Cerita berlanjut beberapa hari sebelumnya ketika Ujang, pacarnya Santi, dan dua anaknya pindah ke rumah baru. Aneh, anjing mereka menolak masuk ke dalam rumah dan hanya menggonggong keras di luar. Tiba-tiba, tali anjing itu terlepas dengan sendirinya. Setelah mereka masuk, anjing itu terus menunjukkan ketakutan hingga akhirnya meninggal dalam waktu singkat setelah mereka tinggal di rumah tersebut. Setelah pindah, keanehan semakin nyata. Anak perempuan Santi yang lebih tua selalu membawa sebuah kotak tua kemanapun dia pergi, dan anak laki-lakinya sering terlihat berbicara sendiri, seakan ada seseorang di depannya. Ia bahkan beberapa kali tersandung seolah ada yang menghalangi jalannya, padahal tak ada apapun di sana. Malam itu, Ujang menemukan sebuah kotak kaset tua di loteng. Dengan penasaran, ia memasukkan kaset itu ke pemutar video. Ternyata kaset tersebut memperlihatkan rekaman rumah yang sangat mirip dengan rumah yang mereka tinggali sekarang. Dalam rekaman itu, tampak satu keluarga dengan wajah tertutup kain hitam di sebuah pohon di halaman rumah. Mendadak, seorang pria berjaket hitam dan topeng muncul dalam video. Tampaknya sedang merencanakan. Pria itu terjatuh saat mencoba mengikat tali, membuat rekaman tersebut tampak semakin seram. Di tengah rasa takutnya, tiba-tiba telepon rumah berdering, dan saat diangkat suara Hello. terdengar dengan serak. Di saat bersamaan, printer di rumah itu hidup dengan sendirinya, dan mencetak gambar wajah hantu yang menyeramkan. Saat Ujang melihat foto itu lebih dekat, ia menyadari pohon di foto itu persis dengan pohon di halaman depan rumahnya. Tak lama setelah itu, mantan kekasihnya yang telah meninggal muncul di dekat jendela, membuat Ujang hampir pingsan karena takut. Saat ia kembali menoleh, jendela sudah kosong. Menyadari bahwa rumah ini penuh dengan keanehan, Ujang mulai memasang kamera di berbagai sudut rumah untuk memantau aktivitas aneh. Suatu malam, anak laki-lakinya mengajaknya bermain petak umpet. Saat Ujang mencoba mencari anaknya, lemari di belakangnya terbuka sendiri, dan dua tangan muncul dari dalam lemari, menepuk-nepuk untuk memancing perhatiannya. Namun, saat Ujang hendak membuka lemari, anak laki-lakinya tiba-tiba muncul dari luar ruangan, membuatnya bertanya-tanya siapa yang ada di dalam lemari. Setelah kejadian itu, Ujang menemukan bahwa yang menepuk-nepuk tadi adalah pacarnya yang ingin bercanda. Meski demikian, ketegangan terus meningkat di rumah tersebut. Malam berikutnya, Ujang kembali melihat kaset itu, dan kali ini sosok hantu di layar tiba-tiba menunjukkan gerakan provokatif lagi. Ujang merasa diikuti, dan ia pun segera mematikan komputer. Saat ia beranjak tidur, Putri Santi mengalami kejadian mengerikan. Kotak yang sering ia bawa tiba-tiba terbuka, dan seekor ngengat besar terbang keluar memenuhi kamar. Ujang dan Santi berusaha mengusir ngengat tersebut, namun mereka hanya berhasil setelah menggunakannya lampu anti nyamuk. Keesokan harinya, atas saran seorang teman, Ujang membeli ayam jantan untuk mengusir energi negatif dari rumah tersebut. Namun, ayam itu malah tampak ketakutan dan mencoba kabur dari rumah. Setelah perjuangan panjang mengejar ayam, mereka malah menyantap ayam itu tanpa sadar sudah melupakan tujuan semula. Ketegangan mencapai puncaknya ketika malam itu, Putri Santi tiba-tiba kesurupan dan melayang di udara. Tubuhnya bergerak dengan kasar seperti hendak melawan sesuatu. Ujang dan Santi memanggil seorang pendeta untuk mengusir roh jahat itu. Namun kekacauan terjadi saat pendeta itu malah dikendalikan oleh hantu tersebut dan menembak dirinya sendiri. Keluarga Ujang terpaksa berusaha sendiri dan akhirnya berhasil memaksa roh jahat keluar dari tubuh Putri Santi, menyegelnya kembali ke dalam kotak tua yang sering dibawa anaknya. Namun masalah belum berakhir.
Beberapa hari kemudian, mantan kekasih Ujang yang telah meninggal kembali muncul, kali ini berdiri tepat di belakang mereka saat mereka menonton televisi. Terkejut dan ketakutan, Ujang menyadari bahwa kejadian ini adalah bagian dari kutukan lama yang mengikat mereka pada rumah tersebut. Di cerita selanjutnya, seorang pemuda baru menyadari bahwa setiap tengah malam tepat jam 12, selalu terdengar suara orang memotong daging dari rumah tetangga. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya, mengira tetangganya pulang kerja larut. Namun, tak lama kemudian, dia merasa ada yang janggal karena setiap suara itu terdengar. Ada aroma menyengat dan tak sedap yang muncul. Demi mencari tahu apa yang dilakukan tetangganya, dia sering melihat dari jendela. Aroma itu selalu menarik kucing liar mendekat. Anehnya, tetangganya tidak mengusir kucing-kucing itu, malah seolah-olah sengaja, selalu memberi mereka daging cincang. Pemandangan ini membuat pemuda itu merinding. Setiap pulang, dia mulai memperhatikan gerak-gerik tetangganya, tapi tak pernah melihatnya keluar. Hingga suatu malam, ketika baru pulang, dia kaget melihat lampu di rumahnya menyala. Merasa ada yang tak beres, dia bergegas menuju kamarnya. Lorong yang sunyi dan suasana yang mencekam membuat bulu kuduknya berdiri. Mendekati kamarnya, dia perlahan mendekatkan telinga dan mendengar suara di dalam. Saat pintu terbuka, dia masuk, tetapi tidak menemukan siapapun, tidak ada tanda-tanda jendela rusak. Keesokan harinya, dia mendengar suara mencincang daging lagi dari rumah tetangganya tepat tengah malam. Lalu sebuah kucing hitam melintas dan meninggalkan kotoran di depan jendela. Dengan ide cemerlang, dia mengumpulkan sampel kotoran itu dan membawanya ke teman yang bekerja di laboratorium. Hasil analisisnya membuatnya kaget. Ditemukan serpihan kuku manusia dalam kotoran itu. Pemuda itu merasa semakin takut dan mulai curiga tetangganya menyimpan rahasia gelap. Dia pergi ke agen properti, berharap bisa pindah rumah. Awalnya, agen itu tidak percaya ceritanya. Sampai suatu malam saat mereka tinggal di kamar tersebut, agen secara tidak sengaja merobek wallpaper dan melihat bekas tangan berdarah di dinding. Setelah menenangkan diri, pemuda itu bertanya apa yang pernah terjadi di rumah itu. Ternyata, sebelumnya ada seorang ibu dan anak yang tinggal di sana, di mana sang anak meninggal misterius dan ibunya kemudian mewafatkan diri. Untuk memastikan kebenarannya, pemuda itu menelusuri berita lama dan menemukan kejadian tersebut. Ia tak bisa menyangkal, kisah ini tampaknya ada kaitannya dengan tetangganya. Maka, ia mengambil keputusan nekat untuk mengintip kegiatan tengah malam tetangganya.